Ya memang begitu ya. Karena apa? Karena apa yang menurut negara Kertagama gitu ya. Apa yang terdapat di Bali, apa yang terdapat di Majapahit itu juga diterapkan di Bali ya. Jadi artinya cara membaca seruti yang kita warisi itu ya seperti ya yang sekarang kita pelajari begitu. Itu ditentukan dengan guru lagu, panjang pendeknya suara. Nah, oleh karena itu mengenai reng itu sebenarnya bebas. Reng itu ya lagunya bagaimanapun itu tidak terlalu penting ya, tetapi dia harus mengikuti alur panjang pendeknya suara. Di mana suara itu harus berubah, di mana suara itu harus pendek gitu ya, panjang pendeknya. Nah, yang disebut seruti periring itu adalah tembang seruti yang pendek gitu ya, tembang seruti pendek yang bisa kita nyanyikan dengan cara yang mudah gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya itu dipanjangkan ya silahkan. Nanti kita bisa belajar berikutnya ya. Jadi kita bakal-bakalnya saja atau periringnya saja di Adiaya 6. Oke, sudah siap semua? Kita baca Adiaya 6 ya. Sloka dari sloka 1. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Kita lantunkan Gayatri Mantra ya. Kita lantunkan Gayatri Mantra, kemudian guru puja ya mengambil sikap asana. Om prasadestiti sarira siwa suci nirmala yanamah suah pranayama. Kara sudan. Om sudamam suah. Om ati sudamam suah. Gayatri mantram 3 kali. Om. Om. Om Bhurabhuva Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuva Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuva Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Guru puja. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, ada Wah nih bergabung. Kita mulai sloka 1 ya di Adiaya 6 ya. Swastiastu murah disiapkan Bhagavad Gitanya Adiaya 6 sloka 1 ya. Ya. Bagaimana bisa dimulai Wah?
Oh, belum. Halaman 152. 152 ya. Yang ini, kalau yang ini ya, yang biru. Ya, oke. Kita mulai. Sri Bhagawan Uwaca Anasrita karma palam karyam karma karotiya sasanyasica yogica na niragnir naca kriya yam sanyasam iti prahur yogam tam widi pandawa nahyasanyastas sangkalpo yogi bawatika scana. 3. Aruruksor munir yogam karma karanam ucyate yoga rudasya tasyewa sama karanam ucyate. 4. Yadahinendriyartesu na karma swanusajate sarwa sangkalpa sanyasi yoga rudastaducyate. 5. Udaret atmanatmanam natmanam awasadayet atmaiwa hiat manubandur atmaiwa ripur atmanah. 6. Bandur atmanastasya yenatmaiwa atmanajita anatmanastu satrutwe wartetat maiwa satruat. 7. Jitat manah prasantasya paramatma samahita sitosna sukaduhkesu tata mana pamanayo. 8. Oke, kita tunggu dulu ada yang masuk ya. Nanti kita di Bhagavad Gita Adhyaya 6 ya. Sekarang sudah di sloka 8 ya. Ada ininya Bhagavad Gitanya nanti. Iya Pak. Iya. Sebentar. Oh iya. Oke, di sloka 8 ya sekarang ya. Jnana wijnana treptatma kutasto wijitendriya yukta iti ucyate yogi sama lostrasma kancana. Sloka 9. Suhrin mitrari udasina madhyasta dwesya bandusu saduswapi capapesu sama budir wisisyate. 10. Yogi yunjita satatam atmanam rahasistita eka kiyata citatma nirasir aparigraha. Di 11. Sucau dese pratistapya stiram asanam atmana nati ucritam nati nicam caila jina kusotaram. 12. Tataika gram manah kritwa yata citendriya kriya upawisya saneyunjat yogam atma wisudayi. 13. Samam kaya sirogriwam dharayan acalam stira sampreksya nasikagram swam disascana walokayan. 14. Prasantatma wigatabir brahmacari wratistita manasamyamya macito yukta asitamat parah. 15. Yunjan ewam sadatmanam yogi niyata manasa
santim nirwana paramam matsam stam adigacati. 16. Natias natastu yogosti nacaikantam anas natah nacati swapna silasya jagrato naiwacar junna. 17. Yukta hara wiharasya yukta cetasya karmasu yukta swapna wabodasya yogo bawati dukaha. 18. Yada winiyatam citam atmani ewa watistate nispriha sarwa kamebyo yukta iti uciate tada. 19. Yata dipo niwatasto nenggate sopama smrita yogino yata citasya yunjato yogam atmana. 20. Yatro paramate citam nirudam yoga sewaya yatra caiwat manat manam pasyan atmanitusyati. 21. Sukam atyantikam yatat budigrayam atindriyam wetiyatra nacaiwayam stitas calati tatwata. 22. Yam labdua caparam labam manyatin nadikam tata wasmin stito naduhkena guru napi wicaliyate. 23. Tam widya duhkasam yoga wiyogam yogasam jenitam saniscayena yoktawya yogo nirwina cetasa. 24. Sangkalpa prabawan kamams tyaktva sarwam asesata manasaiwendriya gramam winiyamya samantata. 25. Sanai sanair uparamet budyadriti grihitaya atma samstam manah kritwa nakincit api cintayet. 26. Yato niscarati manas cancalam astiram tatas tato niyam yetat atmani ewa wasam nayet. 27. Prasanta manasam hienam yoginam sukam utamam upaiti santarajasam brahma bhutam akal masam. 28. Yunjan ewam sadat manam yogi wigata kalmasa sukena brahma samsparsam atyantam sukam asnute. 29. Sarwa butastam atmanam sarwa butani catmani iksate yoga yuktatma sarwatra samadarsin darsana. 30. Yo mampasyati sarwatra sarwam camayi pasyati tasyaham na pranasyami sacame na pranasyati. 31. Sarwa buta stitam yomam bajati ekatwam astita sarwata wartamanopi sayogi mayi wartate. 32. Atma upamyena sarwatra samampasyati yorjuna sukam wayadi waduhkam sayogi paramomata. 33. Arjuna uwaca yoyam yogastvaya prokta samyena madusudana etasyaham napasyami cancalatwat stitim stiram. 34. Cancalam himanah Krishna pramati balawadredam tasyaham nigrahamanyi wayor iwa suduskaram. 35. Sri Bhagawan uwaca asam sayam mahabahu manudur nigraham calam abhyasena tu kaunteya wairagyena cagriyate. 36. Asam yatat manayogo
dusprapa iti memati wasyat manatu yatata sakyo waptum upayata. 37 Arjuna waca ayati sradayo peto yoga calita manasa aprapya yoga samsidim kam gatim krishna gacati. 38 Kacino baya wibrastas cinna bram iwanasyati apratisto mahabahu wimudo brahmana pati. 39 Etan mesam sayam Krishna cetum arhasi asesata tuad anyasam sayasyasya ceta nahi upapadiate. 40 Sri Bhagawan waca paratanai wahana mutra winasastasya widyate nahi kalyana krit kascit durgatim tata gacati. 41 Prapya punya kritam lokan usitwa saswati sama sucinam srimatam gehe yoga brasto bijayate. 42 Atawa yoginam ewa kulebawati dimatam etat dir durlabataram loke janma yad idrisam. 43 Tatratam budisam yogam labate parwadehikam yatate catatubuya samsidau karkurunandana. 44 Purwa biasenate naiwa hriyate hyawaso pisah jitnasur apiyogasya sabda brahmati wartate. 45 Prayatnat yatta manastu yogi samsudakil bisa aneka janma samsidas tatoyati param gatim. 46 Tapas wibyo dikoyogi jenani biopi matodika karmi biasca dikoyogi tasmat yogi bawa rajuna. 47 Yoginam api sarwesam madgat tenantara atmana sradawan bajate yomam same yukta tamomata. Om tatsat iti Srimad Bhagavad Gita su Upanishatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade Dhyana Yoga Nama Sasto Dhyaya. Kita tutup dulu pembacaannya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udasyati Purnasya Purnam Adaya Purnam Ewa Wasisyati. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Badrani Pasyantu Makascit Duhka Bhagbavet. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, sekarang kita coba pembahasan sedikit. Ya, kelihatan Bandu, kelihatan enggak? Kelihatan, oke. Nah, ini yang tadi di awal itu Bapak sampaikan yang mana panjang pendek itu harus diketahui begitu ya. Jadi di sini ini kan i panjang berarti dia disebut guru ya. Jadi kalau ada panjang nih guru. Kalau dia pendek dia lagu. Misalnya ini A pendek ini ya. Berarti dia lagu gitu ya. Kalau ada A panjang dia guru gitu ya. Kemudian misalnya ada meskipun tidak panjang ini ya, kayak ini, karena ada huruf R dan M, ini dua huruf yang mati di depan ini, huruf konsonan ya, maka K ini juga dia bisa menjadi guru ya, dia panjang gitu ya. Maka kalau dilakukan itu anasrita karma palam gitu ya. Karma
karyam karma karotya sasamnyasica yogica na niragnirna cakriya. Nah, ini tadi kan di M ini kenapa panjang? Ini karena seperti eng dia ya. Jadi ada di samping itu dia ada huruf ini ya. Jadi ada dua huruf konsonan M dan K. Berarti A ini panjang. Itu ya. Itu salah satu menentukan guru lagu sambil belajar dan mengingat. Nah, coba dibaca artinya Bandu. Sri Bhagawan berkata, dia yang melakukan kewajibannya tanpa mencari karma bala, dia adalah seorang sagyasi dan juga seorang yogi. Bukannya dia yang tak menyalakan api suci ataupun yang tidak melakukan upacaranya. Nah, ini ya. Ini kira-kira ada yang mau komen tentang sloka ini? Nah, ada yang mau komen? Nah, dia yang melakukan kewajiban tanpa mencari karma pala. Itu ya. Jadi artinya apa? Pekerjaan, kewajiban itu dikerjakan tanpa mengharapkan hasil. Itu intinya ya. Jadi ini memang sesuatu yang sulit tetapi memang perlu berlatih. Salah satu cara berlatihnya ini adalah dengan konsep ngayah. Ya. Misalnya nih, wah ini kan rajin dia ngayah ya, ngayah pasang ronte, rajin itu. Nah, itu kan di situ tidak pernah menghitung pahala ya. Tidak pernah ngayah itu menghitung pahala nanti supaya saya dapat pahala. Itu berarti itu sudah meskipun ngayah sudah bagus tetapi motifnya masih belum yang disebut ikhlas ya, tulus ikhlas. Jadi ngayah terus dilatih ngayah itu sampai dengan menemukan bahwa ngayah itu memang bukan mencari pahala tapi memang betul-betul untuk ngayah ya. Melakukan kerja kewajiban itu untuk ngayah. Jadi konsep ngayah itu konsep gotong royong di pura itu merupakan aplikasi dari sloka ini gitu ya. Jadi kalau bisa tulus ikhlas ngayah di pura, maka itu sudah sama yang melakukan kewajiban tanpa mencari karma ya, tanpa mencari karma pahala dari hasil, dia disebut samnyasi dan juga seorang yogi. Nah, itu ya. Ternyata untuk menjadi itu gampang-gampang susah ya. Disebut gampang ya susah. Dikatakan susah ya ternyata prakteknya sudah ada, tinggal bagaimana pikiran kita mengelola. Kemudian ditegaskan lagi bukannya dia yang tak menyalakan api suci ataupun yang tidak melakukan upacaranya. Artinya seorang yogi itu bukan tidak mesti hanya fokus pada orang yang rajin sembahyang, itu disebut yogi gitu ya. Tapi orang yang lepas dari ikatan terhadap hasil kerja itu juga disebut seorang yogi ya. Kemudian di sloka 6 ini ya. Ada yang mau coba membaca ulang, coba Bandu dibaca slokanya ini dulu, di sloka 6 dulu. Sloka 6, sloka 2 ya, ada 6 sloka 2. Yam samnyasam iti prahur yogam tam widi pandawa nahyasam yasta sangkalpo yogi bawatika ascana. Ya, itu sudah tembang memutru, tembang seruti namanya. Coba Angga dibaca artinya enggak? Yang dinamakan samnyasa ini adalah sama dengan melaksanakan yoga. Wahai Pandawa, tak seorang pun bisa jadi yogi tanpa meninggalkan nafsu keinginan pribadi. Nah, ini ya. Itu tadi. Gimana kalau kita ngayah itu? Itu apa kita karena nafsu pribadi kan bukan ya. Jadi kalau kita ngayah itu betul-betul kita tidak punya motif-motif pribadi di situ. Intinya ketika ngayah itu ya bekerja sama supaya pekerjaan selesai. Jadi artinya apa? Praktek di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 ini di sloka 2 ini kembali lagi ya, sebenarnya kita sudah mempraktekkan, orang-orang tua kita sudah mempraktekkan.
tetapi hanya saja ini merupakan penguatan terhadap apa yang dilakukan. Nah, harapannya semua itu dilakukan seperti konsep ngayah tadi. Jadi tulus ikhlas, ya. Jadi tidak akan mungkin bisa menjadi yogi tanpa menanggalkan nafsu keinginan pribadi. Jadi praktek ngayah itu sebenarnya praktek yang sangat tinggi, ya. Sederhana kelihatannya, tetapi itu praktek yang sangat luar biasa. Kita diajarkan untuk ikhlas. Ada yang mau mencoba membaca selokanya? Siapa yang kira-kira mau coba nih? Ada yang mau? Sukarela? Gimana? Wah, mau wah? Baca selokanya ini berani? Berani. Berani. Enggak usah takut salah, baca aja. Iya, itu sudah bisa. Coba dibaca siapa yang ada nih. Duta baca artinya tak. Oh, baik Pak. Sebagai seorang muni yang ingin mencapai yoga, kegiatan kerja disebut sebagai alatnya. Bagi mereka yang telah mencapai yoga, ketentramanlah yang disebut menjadi alatnya. Nah, ada yang mau mencoba membahas ini? Siapa tadi yang ada? Gunanti ya. Gunanti mau bahas ini enggak? Coba Gunanti. Jadi seorang muni yang ingin mencapai yoga, nah itu ya. Kegiatan kerja itu sebagai alat. Alat untuk apa? Tadi alat untuk melepaskan diri dari ikatan. Sederhananya dengan ngayah tadi, itu ya. Kemudian setelah mencapai yoga, setelah merasa bahwa itu sebagai persembahan yang tulus ikhlas, ngayah itu ya, maka seseorang itu menjadi damai dan tentram, rasanya lega gitu. Makanya kalau ibu-ibu itu habis menjahitan itu mereka merasa lega, merasa telah melaksanakan kewajiban. Itu contohnya begitu ya. Sama dengan kalian yang ngayah di pura, habis bersih-bersih di pura, rasanya sudah selesai, rasanya tentram, artinya kewajiban itu telah diselesaikan. Wah, sudah selesai, oke, sudah selesai. Jadi makan pun jadi enak gitu. Kemudian di sloka 14, nah ini ya, sloka 14, coba dibaca Angga. Baik Pak. Yada hinendriyartesu na karma swanusa jate sarwa sankalpa sanyasi yoga rudas tadociyate. Ya, maksudnya ada 6 sloka 4 ya. Salah ini sebut Bapak. Oke. Jadi sudah rata-rata sudah bisa. Nah, ini ya. Kemudian bila merasa benar bebas dari ikatan objek panca indera atau kegiatan kerja dan mereka melepaskan segala niat keinginan, maka ia dikatakan mencapai yoga. Nah, ini ya. Jadi betul-betul merasa bebas dari ikatan. Nah, untuk bisa bebas dari ikatan ya harus mengikat diri, ya. Contohnya nih, jadi orang yang bebas dari ikatan itu bukan berarti orang yang malas, gitu ya. Jadi orang yang betul-betul dia bekerja, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja secara maksimal, tetapi dia tidak pernah terikat oleh apa yang dia kerjakan, gitu. Jadi dia sudah bebas dari rasa marah, bebas dari benci, bebas dari ngerundel, itu memang sangat sulit. Tetapi itulah standarnya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan standar kerja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi dari atas tadi itu dijelaskan sebenarnya standar kerja kita untuk hidup bahagia itu adalah kerja yang ikhlas, tulus. Kerja yang karena motifnya bakti, kerja yang karena motifnya ngayah. Nah, itu ya. Kalau sudah begitu barulah bisa dikatakan dia akan mencapai yoga. Yoga itu artinya hubungan.
Di dalam kitab apa namanya, Yoga Sutra Patanjali dijelaskan yoga citta writti nirodha. Yoga itu adalah penghentian gelombang-gelombang pikiran. Jadi ketika gelombang suka duka pikiran itu berhenti, maka kebahagiaan diperoleh. Nah, kemudian di sloka 5, nah ini juga ya, biarlah dia mengangkat jiwanya dengan jiwanya sendiri. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Seseorang itu bisa mengangkat derajatnya itu karena memang apa? Karena memang dari dalam dirinya. Motivasi dari luar diri itu hanya sebuah motivasi luar, yang mana kalau itu tidak dilakukan, kalau memang ingin mengangkat diri kita, derajat kita, ya, kesadaran kita, ya, spiritualitas kita, maka seseorang itu harus mengangkat sendiri keberadaan jiwanya yang di dalam itu dengan jiwa itu sendiri. Kemudian janganlah jiwanya menjerumuskan dirinya, maksudnya janganlah karena kebodohan kita, karena kemalasan kita, karena karakter buruk kita, itu akan memenjarakan diri kita, memenjarakan jiwa kita, menjerumuskan jiwa kita. Sebab hanya jiwalah, ya, sebab hanya jiwalah teman jiwanya. Jadi teman jiwanya. Hanya jiwalah teman jiwanya. Jadi jiwa itulah teman itu sendiri, teman dari jiwa kita. Maksudnya bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu yang terdalam itulah sahabat kita yang sejati. Dan hanya jiwalah musuh jiwanya. Ketika jiwa itu tidak terkendali karena dikendalikan oleh panca indera, ya, pikiran tidak terkendali dikendalikan oleh panca indera, maka diri kita akan menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Nah, ini sejalan dengan di dalam kekawin Ramayana. Ragadi musuh maparo rihati yotongguani tan madoh ring awak. Sesungguhnya begitu ya, musuh itu ada di dalam diri kita. Ragadi musuh maparo. Musuh yang paling dekat itu adalah di hati tempatnya. Rihati yotongguani, di hati tempatnya. Tan madoh ring awak, tak jauh dari badan sendiri. Nah, ini sejalan ya. Jadi apa yang dikutip di sloka Bhagavad Gita ini juga ada di dalam Ramayana. Artinya apa? Hal ini menjadi penting. Jadi sloka 5 dari Adhyaya 6 ini sangat penting karena juga dikutip juga salah satunya di dalam Ramayana ya, hampir serupa. Raga di musuh maparu, gitu. Hawa nafsu adalah musuh yang paling dekat. Rihati yotong guani tan madoh ringawak, di hati tempatnya tidak jauh dari badan sendiri. Jadi dengan demikian, nah ini kesimpulannya ya. Melakukan kewajiban tanpa mencari karma pala. Kemudian untuk menjadi yogi tidak bisa tanpa menanggalkan nafsu pribadi. Kegiatan kerja sebagai alat mencapai yoga, kemudian bebas dari ikatan objek panca indera, atau kegiatan kerja melepaskan segala niat keinginan dikatakan mencapai yoga. Mengangkat jiwanya dengan jiwanya sendiri, jiwa itu sahabat, jiwa itu musuh bagi jiwa. Ya. Jadi demikian pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau diskusi silahkan. Ada yang mau belajar diskusi atau latihan ngomong aja, ada apa di sini? Ya. Pak, saya mau bertanya, boleh? Oh, boleh Kak Gunanti. Iya, baik. Tadi kan yang sloka pertama itu yang didiskusikan tuh, kalau nggak salah ya, kan Bapak bilang seseorang yang rajin sembahyang ini belum tentu seorang yogi. Iya. Nah, berarti apakah mungkin seseorang yang rajin ngayah itu karmanya lebih besar daripada seseorang yang rajin sembahyang ini? Iya. Pertanyaan yang sangat bagus nih. Perbandingan ya begitu. Jadi begini. Pada intinya itu adalah bukan pada apa yang dilakukan gitu, tetapi motif dari apa melakukan itu gitu. Itu ya. Itu pertama tentang motif. Kalau misalnya ya
tujuan dari sembahyang kita itu apa sebenarnya? Tujuan dari sembahyang kita kan di dalam mantra-mantra Trisandi itu sangat jelas. Akan tetapi kalau tujuan dari sembahyang kita itu misalnya lepas dari rasa bakti begitu, bukan karena rasa bakti itu sembahyang itu berarti sembahyang kita hanya formalitas gitu. Sedangkan kalau bandingannya dengan kerja tanpa pamrih itu tentu jauh kualitasnya daripada sembahyang bukan atas dasar bakti. Gitu. Kan di sini artinya motif ya, kita berbicara tentang motif apa yang dilakukan. Tentu gitu ya, tentu saja sembahyang itu juga memiliki pengaruh ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah kepada pikiran kita gitu. Jadi bukan berarti di dalam sloka tadi itu dijelaskan kita nggak usah sembahyang deh, cukup dengan bekerja tulus ikhlas. Tidak demikian. Karena untuk mewujudkan kerja yang tulus ikhlas itu harus didasarkan bakti, dan sembahyang itu adalah bagian dari latihan untuk menumbuhkan bakti gitu ya, kaitannya kalau antara sembahyang dengan kerja. Oleh karena itu sembahyang itu dilakukan karena memang kebutuhan untuk menumbuhkan bakti. Dengan bakti itulah harapannya pikiran kita ini akan akan semakin tercerahkan. Dengan pikiran yang tercerahkan itu, maka apa yang kita kerjakan itu akan menjadi tulus ikhlas, yang dikatakan tadi itu bebas dari karma pala, bebas dari jadi kerja yang kita kerjakan itu bebas dari pahala, bebas dari hasilnya. Nah, ini memang agak sulit kalimat-kalimat ini karena di sini ada satu penegasan di bagian sloka ini tentang pentingnya karma, ya, tentang pentingnya jalan karma, jalan bekerja. Jadi dikatakan untuk mencapai seorang yogi, untuk menjadi seorang yang lepas dari ikatan, itu tidak akan mungkin tanpa kerja begitu. Itu pentingnya kerja itu dijelaskan begitu. Ya. Mungkin itu Kadek Gunanti, ada lagi kira-kira pertanyaannya? Gimana Gunanti? Tidak ada suaranya. Jelas. Ya, oke, jelas. Nah, berarti Pak, bentar dulu. Berarti kalau orang yang melakukan banyak karma baik ini, dosanya itu bisa lebih cepat untuk terlebur gitu. Jelaskan karma. Kalau di dalam Sarasa Musaya kan tentang subha asubha karma itu dijelaskan bahwa sebenarnya seseorang itu hendaknya melebur segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan baik. Jadi artinya apa? Artinya adalah transformasi yang penting itu. Yang penting itu bukan seberapa banyak kita berbuat baik, tetapi memelihara ketidakbaikan, bukan begitu. Tetapi seberapa besar transformasi kita, perubahan kita dari tidak baik menjadi baik. Itu yang lebih penting begitu. Oleh karena itu intensitas kebaikan kita itu, apakah dia sudah mengalahkan intensitas ketidakbaikan, ataukah dia masih berimbang gitu, ataukah lebih banyak ketidakbaikan. Nah, ini kan kembali lagi kepada masing-masing individu. Nah, karena itulah di situ yang mengerti tentang apa yang dilakukan itu baik, motifnya atau tidak itu sangat bergantung kepada kebijaksanaan berpikir yang disebut dengan wiweka jenana gitu ya. Bagaimana memperoleh wiweka jenana? Seseorang itu harus bersandar kepada budi. Bagaimana bisa bersandar kepada budi?
yaitu dengan membangkitkan sifat satwa guna. Bagaimana caranya? Salah satunya bermeditasi kepada budi kita. Nah, kalau di Gayatri Mantram itu Gayatri Mantram yang pertama. Ya, di dalam Trisandi itu adalah Gayatri Mantram, yaitu bait pertama Trisandi. Itulah salah satunya bagaimana makanya kita sering ya di pura itu melakukan japa Gayatri dulu 9 kali. Supaya apa? Supaya pikiran kita itu mendekat kepada budi. Kalau pikiran kita mendekat kepada budi, maka seseorang memiliki wiweka. Itu ya penting ya. Wiweka itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak tidak turun dari langit begitu. Kebijaksanaan itu adalah hasil dari upaya kita memilah, memilih, merenungkan sampai memutuskan itu berdasarkan budi. Oleh karena itu, budi itu akan tumbuh ketika seseorang itu rajin sembahyang, rajin meditasi, rajin melakukan japa. Nah, kemudian terkait tadi itu ya. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan ya kita harus bersandar kepada wiweka tadi, kebijaksanaan berpikir begitu ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan kalau landasannya bakti ya itu sudah sangat baik sebagai pelajar, sebagai pemula untuk melandasi apa yang harus kita lakukan di masa Brahmacari. Jadi lakukan kerja di masa Brahmacari itu, belajar itu sebagai persembahan bakti, dan bakti itu dikerjakan gitu. Itu akan lebih bernilai begitu ya. Ya kurang lebih begitulah Gunanti ya. Sambil proses belajar nanti pasti bisa paham lah. Yang penting berproses belajar itu tidak perlu tahu hasilnya sekarang, tetapi yang penting prosesnya sekarang bagaimana. Hasil itu ada di kemudian hari, atau bahkan bisa hari ini, bisa esok, bisa sebulan, bisa setahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Baik, ada lagi yang kurang jelas mungkin Kadek? Ya, sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi teman yang lain yang mau berdiskusi? Tidak ada? Ya, oke, kalau memang tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Sudah hampir 9:30 ya. Sebenarnya harapannya nanti itu kalau bisa kalian yang bawakan materi sebenarnya begitu ya. Jadi minggu berikutnya ini kalau misalnya nanti tidak libur ya, misalnya begitu, minggu depan itu ya kita lanjut di 5 sloka berikutnya ya. Baik, kita tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, Swastiastu, makasih. Pak. Om Swastiastu, Oke, Pak. Terima kasih. makasih.